Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusina Dani. Saya dari Universitas Bhayangkara Surabaya, jurusan Ilmu Komunikasi dengan absen 008. Kenalkan, nama saya Devia Tulia Putri Anggraini dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Prodi Ilmu Komunikasi dengan NIM 2213222105. Perkenalkan, nama aku Anissa Dini dari Ilmu Komunikasi Klasik. Perkenalkan, saya Pramaswari Vena Altrik dengan NIM 221322105. Saya Tia Video Palika dengan NIM 0812. Di sini saya dan teman saya akan menjelaskan beberapa highlight yang dialami oleh perusahaan Danone yang mengalami kasus CSR dengan brand Aqua di Klaten, Jawa Tengah. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke permasalahan CSR-nya Aqua, kita harus tahu dulu nih, apa sih CSR itu? Oke, CSR sendiri adalah kepanjangan dari Corporate Social Responsibility. Artinya apa? Artinya itu adalah tanggung jawab perusahaan dengan cara berkontribusi untuk menjalankan program-program yang nantinya akan berdampak baik untuk lingkungan maupun warga yang tinggal di sekitar perusahaan tersebut. Dan CSR ini juga membutuhkan dana loh. Nah, dana CSR ini nantinya akan disalurkan untuk menjalankan program pelestarian lingkungan. Lalu selanjutnya ada kegiatan sosial donasi untuk orang-orang di sekitar perusahaan. Lalu selanjutnya adalah juga memastikan bahwa bisnis yang dilakukan CSR perusahaan tersebut kepada warga itu transparan, tanpa ditutup-tutupi. Dan tujuan adanya program CSR itu sendiri adalah tidak semata-mata untuk menguntungkan perusahaan dalam segi ekonomi, tapi juga dalam menguntungkan perusahaan untuk menciptakan image yang baik dan positif di mata masyarakat. Nah, untuk sekarang, apa sih yang terjadi ketika dana CSR tidak disalurkan dengan baik atau dipergunakan yang tidak oleh oknum yang tidak bertanggung jawab? Nah, yang pertama itu adalah reputasi perusahaan bisa terlihat buruk di depan publik. Lalu yang kedua, itu bisa menciptakan konflik kepada warga sekitar. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan apa sih penjelasan CSR dan tujuannya itu seperti apa? Untuk Danone sendiri dengan merek Aqua pasti memiliki permasalahan CSR juga. Nah, untuk masalahnya akan dijelaskan lebih lanjut oleh Devi Aprilia. Silahkan. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang masalah yang terjadi akibat CSR yang dilakukan oleh PT Danone Aqua di Kulon Harjo, Klaten, Jawa Tengah. Aksi protes yang dilakukan oleh masyarakat pada tahun 2012 terhadap PT Danone Aqua di Kulon Harjo, Klaten, Jawa Tengah, yaitu tentang ketidakmerataan kegiatan CSR yang dilakukan oleh PT tersebut. Aksi protes yang ditimbulkan oleh masyarakat juga diakibatkan dari ketidakmerataan penyerapan tenaga kerja yang dilakukan oleh PT Danone Aqua di seluruh desa Kulon Harjo. Lalu kemudian masalah yang ditimbulkan akibat aktivitas dari kegiatan PT Danone Aqua yaitu lalu lalangnya kendaraan bermuatan besar yang mengakibatkan jalan-jalan di Kulon Harjo mengalami kerusakan. Kerusakan jalan yang terjadi akibat aktivitas dari PT Danone Aqua sangat membahayakan masyarakat setempat. Permasalahan tersebut berlangsung pada tahun 2013 sampai 2014. Lalu pada tahun 2015, kekeringan mulai terjadi di Kecamatan Kulon Harjo. Masyarakat menilai bahwasanya PT Danone Aqua telah mengambil banyak sumber daya alam berupa air untuk kepentingan aktivitas produksinya. Kegiatan petani di Kecamatan Kulon Harjo menjadi terhambat karena mereka tidak bisa mengirigasi sawah akibat kekeringan yang terjadi. Masalah CSR Danone Aqua Kulon Harjo Klaten dianggap tidak sesuai standar hukum karena pelaksanaannya tidak merata. Dampak lingkungan seperti kerusakan jalan dan kekeringan tidak diatasi,
pajak yang dibayarkan tidak sesuai skala operasi, serta kurangnya transparansi dan komunikasi dengan masyarakat. Hal ini memicu protes warga dan mencerminkan kegagalan memenuhi prinsip tanggung jawab sosial yang adil dan berkelanjutan. Adapun solusi untuk masalah tersebut yaitu Danone Aqua harus melakukan pemerataan program CSR baik dari bagian hulu, tengah maupun hilir. Pada bagian hulu dipusatkan pada program-program konservasi seperti penanaman pohon dan pengurangan penggunaan pestisida, sehingga terfokuskan untuk recharge air yang berguna bagi masyarakat maupun bagi pabrik. Pada bagian tengah difokuskan untuk program pengolahan sampah rumah tangga serta pembuatan handicraft yang dapat meningkatkan nilai ekonomi serta kesejahteraan masyarakat dengan hal yang mudah tanpa menggunakan modal yang besar. Lalu pada bagian hilir diberikan program untuk perawatan jaringan irigasi, perawatan guna mempercepat volume air, penanaman pada bantaran sungai, penebaran benih ikan, serta pembersihan sungai. Danone Aqua juga melakukan pendekatan kepada masyarakat sehingga antara perusahaan dengan masyarakat dapat hidup saling berdampingan dan saling menguntungkan tanpa adanya dampak negatif yang ditimbulkan oleh perusahaan, serta melakukan edukasi serta pemahaman terkait program yang relevan dengan kebutuhan masyarakat untuk menekan aksi demo yang bisa saja terjadi. Danone Aqua juga dapat membuka komunikasi antara masyarakat dan juga perusahaan melalui paguyuban yang membahas tentang bagaimana jalannya program, apakah ada masalah yang ditimbulkan saat program dilaksanakan, dan lain sebagainya untuk mendukung berjalannya program CSR perusahaan. Adanya transparansi dalam penyampaian laporan CSR dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan. Selain itu, Danone Aqua juga melakukan kerjasama dengan pemerintah, akademis, LSM, dan juga media hingga tingkat Kabupaten Klaten. Kerjasama yang dilakukan bertujuan untuk membangun hubungan yang baik dengan pihak-pihak yang terkait yang dapat membantu keberlangsungan perusahaan Danone Aqua yang berada di Pulau Harjo, Klaten dapat berjalan dengan lancar. Adanya hubungan yang baik ini dapat memberikan dampak positif kepada perusahaan ketika perusahaan sedang menghadapi sebuah masalah. Perusahaan dapat bekerja sama dengan pemerintah hingga media untuk menyelesaikan masalah tersebut. Melalui keterbukaan perusahaan terhadap masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan yang diakibatkan oleh aktivitas perusahaan. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana gagasan inovatif CSR pada PT Danone. Danone mengembangkan berbagai program CSR inovatif yang berfokus pada keberlanjutan lingkungan, sosial, dan ekonomi. Salah satunya adalah pemberdayaan petani lokal melalui pelatihan dan dukungan teknologi, serta program akses air bersih Aqua Home Service yang membantu masyarakat untuk mendapatkan air yang berkualitas. Selain itu, Danone juga berkomitmen untuk mengurangi sampah plastik dengan menerapkan ekonomi sirkular dan menggunakan botol daur ulang. Mereka juga meluncurkan inisiatif seperti nutrisi untuk semua, untuk menyediakan pangan bergizi bagi masyarakat kurang mampu, serta mendirikan Danone Ecosystem Fund untuk proyek sosial yang mendukung keberlanjutan bisnis dan dampak positif bagi komunitas serta lingkungan.